Waspada terhadap gangguan penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Penyakit ain adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata yang diinisiasi oleh syaitan. Ada dua jenisnya. Yang pertama ain mu'jabah dan ain hasidah. Ain mu'jabah itu adalah munculnya penyakit yang diinisiasi syaitan melalui pandangan mata karena kekaguman. Contoh misalnya kita sebagai orang tua mengagumi anak kita, baik yang masih kecil ataupun mungkin yang sudah remaja, kita tidak melibatkan atau menyebut nama-nama Allah yang agung ya. Contoh misalnya kita memuji, oh gantengnya, oh cakepnya, oh cantiknya, oh pintarnya dan sebagainya. Tanpa kita menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi saran saya ketika kita memuji anak, maka pujilah dengan pujian yang sederhana, tidak berlebihan, dan jangan lupa ikutkan kalimat-kalimat thayyibah, masya Allah, tabarakallah, atau subhanallah. Karena apa? Ketika kita memuji anak kita yang mungkin ya dalam keadaan pertumbuhan lagi, atau cucu ya, atau siapa saja, ya, kita memujinya tanpa melibatkan. Nah, itu bisa menjadi penyakit ain, yang mana si anak itu bisa saja ketika terkena ain maka badannya sering panas, atau mungkin tiba-tiba drop badannya, atau mungkin juga sering sawanan malam hari dan sebagainya. Itu karena penyakit ain ya, yang secara sadar atau tidak itu merusak anak atau orang yang kita puji. Tidak hanya anak ya, kita memuji sesuatu yang berlebihan ya, rumah atau kendaraan dan sebagainya. Nah itu ya. Nah ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Saya tidak perlu cerita banyak di sini, tapi itu pernah terjadi. Yang kedua, ain hasidah. Ain hasidah itu apa? Adalah penyakit gangguan ain karena pandangan hasud. Contoh, misalnya ketika seseorang tidak menyukai orang lain, atau mungkin kita memajang foto di media sosial, atau momen-momen yang membahagiakan, atau momen-momen yang membuat orang lain itu hasud atau iri. Nah, bisa saja pandangan hasud ini diinisiasi syaitan sehingga orang yang dihasud itu akan menjadi sakit atau mengalami hal-hal yang tidak wajar ya. Nah, hasidah dari pandangan mata hasud ini. Ain ini, kata Nabi SAW, andai kata ada penyakit yang bisa meletak adalah ain lah. Ain lah salah satu-satunya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, maka kita harus selalu menjaga ucapan kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita. Jangan sampai kita ini terlalu berlebihan dalam memuji seseorang atau anak, ya, khususnya lagi pujian tanpa melibatkan kalimat thayyibah. Yang kedua, ketika kita melihat momen-momen kesuksesan seseorang, maka kita jangan sampai disyaitan, ya. Kemudian kita iri, dengki dan sebagainya. Karena apa? Orang yang kita dengki, iri itu, ya, bisa saja akan mendapatkan keburukan atau mendapatkan sesuatu yang tak baik. Nah, kita pun yang hasud itu mendapatkan keburukan yang serupa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga diri dan berlindung kepada Allah dari penyakit ain. Doanya apa? Ketika doa untuk kita, maka kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Itu doanya. Baca 3 kali untuk terhindar dari ain. Yang kedua, untuk anak yang masih kecil yang tak dapat berdoa, atau orang-orang yang kita sayangi, cukup kita doakan, inni u'izuka atau inni u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Ya, saya ulangi, inni u'izuka atau u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Baca doa ini 3 kali kepada anak mau tidur atau mau keluar rumah dan sebagainya. Agar apa? Anak ini atau anak kita terhindar dari gangguan jin, sihir dan ain. Insyaallah. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita lebih bijaksana dalam memuji, ataupun jangan kita melakukan melancarkan ain karena hasud ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk rutin saksikan video-video saya, dan jangan lupa untuk boleh kita klik untuk memesan herbal di video-video saya dan di bawah bio foto profil saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.